Shalom, GJKI Bandung Raya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan ibadah online ini. Saya Pendeta Tamrin Simatupang mau berbagi firman tentang pengakuan percaya yang diapresiasi oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius 16 ayat 13 sampai 19, Yesus dikisahkan bertanya kepada para murid-muridnya, "Menurut kata orang, siapakah aku ini?" Lalu para murid berkata, ada yang berkata Elia, ada yang berkata Yeremia, ada juga yang menyebut seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Lalu jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Lalu Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa di sorga. Dan engkau akan disebut Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan kepadamu akan diberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga." Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa pengakuan Petrus ini, sehingga Tuhan Yesus mengapresiasinya. Dalam 3 hal Yesus mengapresiasinya. Pertama, Yesus mengatakan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus." Yang kedua, Yesus mengatakan, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Yang ketiga, "Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga." Wow, luar biasa saudara. Bagi kita orang percaya sekarang ini, adakah memiliki pengakuan percaya sedemikian? Mari kita mengoreksi pengakuan percaya kita, saudara yang kasih Tuhan. Di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 19 itu ada 3 jenis pengakuan. Yang pertama adalah waktu Yesus bertanya kepada para murid, menurut orang banyak, menurut kata orang, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang nabi. Di konteks kita sekarang ini, kalau Yesus bertanya kepada kita, menurut orang siapakah aku ini? Ya, tentu banyak pendapat orang tentang Yesus. Ada yang mengatakan Tuhannya orang Kristen, ada yang mengatakan hanya nabi saja menurut agama sebelah, ada yang mengatakan ciptaan sulung Allah yang dikatakan oleh saksi Yehova. Ada juga mengatakan hanya sebagai seorang guru agung yang punya etika yang luar biasa, yang patut didengarkan seperti kata orang-orang liberal. Tetapi tentu kita tidaklah demikian, saudara yang kasih Tuhan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, kita untuk mengaku percaya yang diapresiasi oleh Tuhan Yesus tidak cukup hanya karena kata orang. Entahkah itu pendeta, entahkah itu orang-orang yang pandai bicara dan lain sebagainya. Tuhan Yesus bertanya, bukan kata orang, tetapi adalah katamu. Itulah yang kedua, jenis pengakuan yang kedua. Kata orang tentu tidak sepenuhnya benar, walaupun ada benarnya, ya kan? Tapi yang Tuhan mau, menurut katamu, siapakah aku ini? Dan ini dijawab oleh Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara yang kasih Tuhan, kenapa ini penting? Karena untuk kita mengaku percaya kepada Tuhan, tidaklah cukup karena kita lahir sebagai orang Kristen, atau karena kita keturunan orang Kristen, atau karena kita tinggal di lingkungan orang Kristen, atau mungkin nama kita diambil dari Alkitab dan lain sebagainya. Tidak, saudara yang kasih Tuhan. Pengakuan percaya kita itu secara pribadi penting. Makanya Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Dan kalau jawaban kita itu benar, seperti yang dinyatakan oleh Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Artinya engkau adalah Mesias, bahwa Yesus yang kita akui, yang kita percaya itu adalah kegenapan nubuatan daripada perjanjian lama. Adalah juga
penebus dosa. Dia adalah Mesias yang melepaskan umat manusia dari belenggu dosa. Dia adalah yang diurapi. Dia adalah Tuhan yang sejati, Sang Juru Selamat kita. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya juga, saudara yang kasih Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang keluar dari Bapa, yang berasal dari Bapa, Sang Firman itu sendiri yang kekal adanya. Kalaulah pengakuan kita adalah seperti itu pengakuan yang benar dan tepat. Dan Yesus akan mengapresiasinya. Dia akan mengatakan bagi kita, saudara yang kasih Tuhan, berbahagialah engkau yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, adakah engkau sekarang menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan? Karena kerajaan sorga itu adalah sukacita, damai sejahtera dan kebenaran. Kalaulah engkau tidak bahagia sekarang ini, coba Yesus seperti apa yang engkau akui sekarang ini? Apakah Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, atau Yesus yang lain? Dan kalau engkau mengaku Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, itu adalah yang engkau puja-puji sembah, yang engkau ikuti, tentu Tuhan akan mempercayakan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Artinya bahwa kunci masuk tidaknya seorang ke dalam kerajaan surga ada di tangan kita. Karena itu diberikan mandat, kepercayaan bagi kita. Kita beritakan Injil supaya orang-orang kita lepaskan dari kerajaan maut, kerajaan neraka. Kerajaan maut, dia neraka, saudara kasih Tuhan. Dan kita lepaskan mereka. Kemudian saudara kasih Tuhan, kita juga melalui kunci kerajaan surga itu, kita mampu mengatakan, ampunilah mereka ya Bapa. Karena mereka tidak tahu melakukan apa yang mereka lakukan. Karena tidak tahu mereka apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka pun terampuni oleh Bapa. Kemudian saudara kasih Tuhan, melalui pengakuan percaya kita itu, Yesus mendirikan jemaatnya. Luar biasa bukan? Mari saudara yang kasih Tuhan, jangan salah, jangan keliru. Kita mengaku percaya secara sungguh-sungguh dengan segenap hati bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan Tuhan Yesus akan mengapresiasinya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.